bisa berhalusinasi. Nah, sebenarnya cara kerjanya begitu. Oh, berarti bukan itu tidak nyata yang dilihat. Nah, kan dengan sangat mudah saya bisa merekayasa itu gitu. Kalau kayak entitas jin-jin gini gimana Guru Gembul melihatnya? Ada atau tidak ada? Kan biasanya dukun ini bukan pakai hantu, pakai jin gitu. Gimana Guru Gembul melihatnya? Secara saintifik saya membuka kemungkinan untuk itu, tetapi secara pribadi saya mempercayainya. Lebih percaya kalau alien itu kalkulatifnya ada gitu. Kan kalkulatif. Tapi kalau kan. sampai ke buminya, nah lebih percaya alien sampai ke bumi atau lebih percaya santet paku? Dia perut paku. Santet paku. Lebih percaya alien bisa nyantet pakai paku. Ketika Pak Ferry Eriwandi misalkan, ayo saya tantangin santet dan sebagainya, saya mengira beliau akan tetap dapat santet tapi nggak sekarang. Oke. Silakan Mega. Kok gede? Bukan kita serahkan ke Mega. Selamat datang di Retorika Show. Kembali lagi kita kedatangan Bapak Guru. Dia lagi viral di mana-mana. Selalu viral, bukan Selalu viral. viral. Viral di mana-mana. Tapi viralnya tuh nggak tahu bagus nggak tahu jelek gitu Ya, ya. terakhir kan jelek terakhir. Tapi kalau ngomongin viral jelek yang terakhir itu yang kalah debat katanya. Pak Guru mengakui kalah debat ya? Iya kalah, saya argumentasi saya mentok. Tapi harus gue akui loh, kalau gue itu nangis. Kalau gue pribadi itu gue pasti pulang kabur nangis itu. Pak Guru itu mitigasi bencananya tuh Sigap. gue harus acungi 4 jempol situ gitu gila sih. Jadi tetap ada positifnya ya. Gue tuh nontonnya Pak Guru takut nontonnya. Ngebayangin kalau gue di sana tuh gimana ya? Wah itu pasti traumanya berbulan-bulan itu. Tapi Pak Guru sekarang gimana? Udah hilang tuh residu-residu bekas kemarin itu. Iya, komen-komen hujatan makiannya sudah tidak lagi masif. Ditolongin sama Agus. Agus siapa? Agus yang matanya dicebur pakai air keras itu. Oh ada pengalihan isunya maksudnya. Iya, khususnya dalam hal ini Twitter gitu kan trendingnya gonta-ganti banget kan, dinamis sekali. Oh sempat Guru Gembul tuh trending itu. Sempat. Jadi saya 2 bulan itu trending 2 kali, luar biasa kan? Luar biasa sih memang. Jadi bulan 1 trending karena saya di Rabitul Halawiyah itu rame tuh. pujiannya. Itu pujian itu gila-gilaan itu pujiannya Gila-gilaan. gila-gilaan. Dan yang berikutnya hujatannya gila-gilaan. Bulan berikutnya, tepat bulan berikutnya. Itu gimana Pak Guru perasaannya kayak roller coaster, lagi di atas tuh dibanting ke bawah gitu kan. Iya ini dinamika, tapi luar biasanya adalah ketika saya misalkan, jadi saya sering bikin konten, saya sering bilang bahwa bahwa ketika kita terlena itu, keterlenaan itu tidak baik, apalagi misalkan untuk orang yang berkarya dan berkaryanya itu sering gitu. Nah ini bagaimanapun saya harus akui saya terlena sehingga saya sama sekali tidak mempersiapkan apapun, menganggap bahwa semuanya sudah baik-baik saja dan saya ada di atas angin dan sebagainya. Tapi kan kenyataannya tidak seperti itu. Ketika sudah jatuh, nah kejatuhan inilah kemudian menjadi momentum di mana iya ya, selama ini saya tuh mengabaikan banyak hal. Selama ini tuh saya mengabaikan banyak orang bahkan. Jadi ketika misalkan kemarin-kemarin saya sangat sibuk dengan datang dari satu podcast ke podcast yang lain dan sebagainya. Disitulah saya sadar bahwa saya jauh dari teman-teman, saya jauh dari keluarga, saya jauh dari orang-orang yang bisa saling memanfaatkan dengan saya dan lain-lain. Ketika akhirnya pada waktu itu langsung undangan drop gitu, ya sekitar 2 mingguan atau 3 mingguan lah ya. Itu saya punya waktu untuk akhirnya bisa mengikat kembali dan menemukan banyak sekali manfaat dari situ. Jadi ya ini adalah dinamika yang harus dihadapi, apalagi ya namanya juga konten kreator. Konten kreator itu dihakiminya sama jutaan orang. Ketika dia melakukan kebaikan, dihakimi sama jutaan orang sebagai orang yang begini dan begitu, koneksi dan sebagainya didapatkan. Ketika sebaliknya, koneksi banyak yang putus juga gitu kan. Iya, tapi ini dinamika. Makanya ketika saya akhirnya datang lagi ke retorika, saya nggak tahu retorika tuh ini loh. Yang pernah sama saya berdua waktu itu kita bahas Rabiatul Alawiyah. Oh itu ya. Setelah itu rame beda konteks lagi nih cepet Jadi juga. pokoknya retorika tapi nggak tahu yang mana. Ya karena banyak yang ngundang itu ya. Oh iya banyaknya. Berarti sehari bisa 5 kalau lagi ke Jakarta. Gue tahu tuh. Ya sekarang saya 4. Sekarang saya 4. Satu hari 4. Iya. Ini kan lagi bilang lagi drop. Kalau nggak drop tuh 7 kali sehari. Saya pernah 11.
1 hari. Itu lebih dari titik kampanye Pramono Anung ya. Lebih banyak guru kumpul nih podcast dibanding titik kampanye. 1 hari ya itu. Tapi saya terbuka, jadi maksudnya dulu tuh kan awalnya saya diundang itu untuk nge-engage, untuk naikin channel-channel kecil gitu. Jadi channel yang kecil, channel yang besar ya saya nggak pilih-pilih, ya ikutin aja. Kalau misalkan namanya juga diundang ya datang gitu. Itu yang nilai plus yang bikin gue Respect. cukup tercengang itu. Ini orang kok mau ya datang ke podcast yang nggak pilih-pilih gitu. Langsung iya aja. Dengan kondisi banyak undangan langsung gue gitu ya. Ya walaupun banyak bentrok dan banyak berantem pada akhirnya kan yang bentroknya itu. Tapi ya sekarang ya agak lengang sedikit. Tapi alhamdulillah sampai sejauh ini masih. Iya. Tapi lu setuju gak sih Bro Guru Gembul sama yang bilang gini, konten kreator tuh memang harus punya konflik. Kalau nggak ada konflik dia nggak naik. Nggak akan gede. Nggak akan gede dia gitu. Jadi lu sedang merawat konflik juga bagus sebenarnya. Ada sisi bagusnya. Ada salah satu konten kreator besar di Indonesia yang barusan banget saya temuin. Dia bilang dia sengaja punya tim khusus untuk memelihara haters. Jadi haters kalau udah nggak komen jelek lagi, dipanas-panas. Jadi dia tuh punya tim untuk nyari haters tuh ditandain. Udah ditandain tuh pokoknya kalau udah dia nggak ini itu lagi gitu. Dan memang banyak artis-artis di Indonesia misalkan ya, yang sudah tidak berkarya, sudah tidak menghasilkan sesuatu, tapi sampai sekarang tetap terkenal karena bisa memelihara konflik dan kontroversi itu. Inisial NM. NM ya. Yang cowok juga ada. Cowok juga ada. Ya, betul. Cewek ada, cowok juga Tapi ada. terbukti benar sih dengan konflik dia tetap Eksis, mengapung gitu. Tapi saya nggak mau itu. Saya sebenarnya tidak mau kontroversi. Saya tuh justru visi saya itu adalah saya justru ingin menyatukan banyak orang dalam arti silakan orang berbeda pendapat, silakan orang ribut, tapi ayo kita tetap ada dalam satu kesatuan gitu. Maksudnya saya ketemu sama Pak Mardigu ngajak ngobrol, ketemu sama Pak Ade Armando juga ngajak ngobrol. Di belakang layar mereka katakanlah punya ideologi atau gagasan yang berbeda. Saya datang ke Pak Islah Bahrawi dan saya ketemu sama musuh bubuyutannya, Felix Xiao. Tapi saya ajak mereka ngonten, ajak bareng untuk menegaskan bahwa bahkan orang yang paling radikal di satu sisi pun ternyata tidak membahayakan. Saya datang ke Robitoh Alawiyah itu tidak diracun gitu. Saya tuh ingin menegaskan itu gitu. Cuman tetap orang-orang tuh mengira saya itu kontroversi. Saya kontroversi dalam hal ayo kita berpikir sama-sama, bukan kan banyak akhirnya orang yang udah jangan ngobrol sama itu lagi, dia itu sesat, gila, aneh, caper dan sebagainya. Gak, Ujaran kebencian gitu. Iya, ujaran kebencian. Ya saya gak ikutan pada hal-hal yang seperti itu. Saya misalkan kontra dengan Pak Mardigu soal MMT. Ketemu sama Pak Mardigu masih bahas itu MMT, masih bantah-bantahan gitu, masih dikit gitu di belakang layar tuh masih Pak Mardigu tuh pada bagian ini enggak, Anda itu enggak, masih kayak gitu. Tapi kan baik kan gitu kita tuh. Saya tuh pengennya tuh menjadi orang yang atau mengajak orang untuk mempersatukan kita itu adalah bangsa yang berbeda. Kita itu adalah bangsa yang sangat rentan dan sangat rawan terhadap identitas-identitas. Maka saya ingin menegaskan identitasnya Felix Xiao yang radikal itu silakan tetap radikal, dan identitasnya Islah Bahrawi yang katanya anggota BIN dan sebagainya untuk menyusup ke kelompok-kelompok Islam itu silakan tetap seperti itu. Tetapi kan bahkan mereka tuh sangat tidak berbahaya untuk kita gitu. Kita tuh dihantui oleh rasa takut yang berlebihan. Jadi Pak Guru ini nggak setuju kalau ada orang bilang kita mah harus pakai adab, sopan santun, jangan serang-serang orang. Padahal serang orang nggak apa-apa kan selama bukan bikin hoax atau gimana-gimana, nggak apa-apa sebenarnya kan. Secara pribadi saya sendiri, saya tidak pernah nyerang orang. Serang pemikiran maksudnya ini. Serang pemikiran. Iya maksud. Ya kan karena ada netizen yang bilang ini nggak pakai adab nih, nggak ada sopan-sopannya nih kalau nyerang orang. Maksudnya padahal serang pemikiran padahal. Iya, serang pemikiran. Jadi misalkan kemarin saya dikritik habis, dihujat gara-gara saya nyerang pesantren gitu. Saya gak nyerang pesantren. Saya tuh bilang di berbagai podcast bahwa pesantren itu adalah awal mula dari zaman modern di Indonesia. Itu titik pangkalnya. Titik pangkal Indonesia dilihat oleh dunia internasional sebagai bangsa yang bisa baca tulis tuh sejak pesantren. Tapi saya mengkritik ketika pesantren itu misalkan kotor. Kan dia bawa label Islam. Kalau dia bawa label Islam, dia bawa bendera Islam, tapi misalkan dia compang-camping atau tidak beradab, kan itu juga sebenarnya harus kita kritik. Nah, kritik itu bukan pada pesantrennya, tapi pada perilaku yang seperti itu. Kritik itu misalkan kita kepada Pak Ade Armando, saya juga kan pernah mengkritik beliau.
ketika misalkan beliau itu mengajukan gagasan yang membuat masyarakat itu terpolarisasi dalam oposisi biner yang jelas gitu. Padahal kan nggak harus gitu. Misalkan saya kan kritiknya begitu kepada semua. Saya kritik, tapi saya juga sangat welcome untuk ngobrol dan diskusi dengan mereka. Makanya ketika debat kemarin saya kaget, ini ajakan diskusinya kok jadi ada permusuhan. Padahal saya nggak mikir sama sekali soal kepermusuhan, soal apa. Beda itu menunjukkan bahwa manusia itu otentik. Manusia yang sama semuanya itu manusia yang tidak otentik gitu. Ya cuman kita kan kadang kalau berbeda dianggapnya nggak sopan, itu nyata kan. Maksudnya Pak Guru lihat itu kan di netizen itu ngelihat itu kan. Iya. Katanya kita mau ngobrol berempat. Iya. Gampang lagi menikmati pertanyaannya kan. Banyak pertanyaan yang Pak Guru ini. Aku lagi mencoba memahami dulu. Saya mencoba mimik dulu. Dan sebenarnya kita kan tadi ngobrol, kita mau ngomongin soal terakhir stannya Ferry Irwandi terakhir tuh. Santet. Soal santet. Oh iya. Santet. Lu ngikutin nggak? Iya, aku lihat di berita-berita dia trending juga. Jadi dia nantangin dukun buat nyantet dia kalau berhasil dapat Alphard. Iya. Ternyata nggak berhasil. Dapat saweran kan? Dapat saweran puluhan juta lah, berapa gue lupa lah. Intinya dia membuktikan bahwa santet itu palsu. Palsu gitu. Jadi dukun-dukun ini bohong gitu kan. Iya. Gimana pandangan Saya memahami santet dengan cara yang berbeda sih. Kayak gimana maksudnya? Saya memahami santet, jadi gini, orang-orang di zaman dulu, orang-orang di masa lampau, itu mereka sangat terbatas untuk mengakses pengetahuan dan sangat terbatas untuk menguji pengetahuan mereka. Jadi ketika mereka menemukan ada dua peristiwa yang bersamaan, mereka tidak bisa menguji apakah itu berkoneksi atau tidak, nyambung atau tidak. Jadi misalkan kebencian saya kepada Mas Gamal dan kemudian sakitnya Mas Gamal, perutnya tiba-tiba buncit dan diketahui di dalamnya ada paku misalkan. Orang-orang langsung mengidentifikasi itu disebabkan sama kebencian saya. Padahal sebenarnya bisa aja karena beliau itu hobi makan paku gitu. Kan sebenarnya bisa aja. Cuman orang di zaman dulu kebingungan bagaimana caranya untuk saya mengetahui. Tapi ini kayaknya apalagi jawaban yang paling rasional selain kebencian saya mengakibatkan ada paku di situ gitu. Nah, jadi orang-orang di zaman dulu kesulitan untuk bisa menghubungkan dua peristiwa dalam satu kebetulan, ditambah setelah mereka menyadari itu, mereka bisa menggunakan itu sebagai dalil mengajarkan pada pihak lain soal kebijaksanaan kebaikan. Jadi misalkan kamu jangan macam-macam sama orang situ, nanti orang situ itu bisa mencelakai kamu. Kamu jangan jalan-jalan maghrib-maghrib ke hutan itu, nanti kamu bakal begini dan begitu. Pelajaran-pelajaran itu kan sebenarnya adalah pelajaran kehidupan. Tapi pada waktu itu belum tahu bagaimana caranya seorang guru bisa memberikan influence kepada generasi mudanya supaya harus melakukan ini dan tidak melakukan itu. Mereka belum tahu. Nah, kebetulan-kebetulan yang tadi itu kemudian dijadikan alat. Nanti misalkan ada perempuan diperkosa, mati. Kemudian si pemerkosanya itu merasa bersalah dan akhirnya dia depresi. Maka si orang itu mengigau, saya dihantui. Maka itu menjadi cerita tentang kuntilanak di Indonesia. Jangan pernah mengganggu perempuan yang jalan sendirian di tengah malam. Karena jangan-jangan itu adalah kuntilanak. Apa kuntilanak itu? Kuntilanak itu adalah perempuan yang mati gara-gara diperkosa. Atau perempuan yang melahirkan mati gara-gara dia diperkosa. Pokoknya ceritanya berhubungan dengan itu. Jadi intinya apa? Kuntilanak adalah seorang feminis karena dia berhasil, iya kan? Karena dia berhasil untuk mengurangi tingkat pemerkosaan di masa lampau. Nah, itu kan. Jadi sebenarnya santet dalam konteks ini juga harus kita pahami dengan cara yang seperti itu. Kalau misalkan Pak Ferry Irwandi, ya dia teman saya. Ketika Pak Ferry Irwandi misalkan, ayo saya tantangin santet dan sebagainya, saya mengira beliau akan tetap dapat santet tapi nggak sekarang. Berarti secara nggak langsung Guru Gembul bilang santet itu tetap ada. Santet tetap ada dengan cara yang tidak sama sekali yang seperti itu, dengan yang digambarkan oleh itu. Tapi dengan mekanisme masyarakat seperti itu. Maksudnya ya sama seperti saya. Ketika saya misalkan punya banyak orang yang membenci saya, dengan mekanisme tertentu santet itu sampai ke saya. Santet berbentuknya apa?
berbentuknya adalah kemarahan publik yang membuat saya stres atau tertekan atau depresi atau apa dan sebagainya gitu. Atau misalkan dalam tradisi Islam itu ada yang namanya penyakit ain. Penyakit ain itu adalah tatapan seseorang yang iri dan tidak suka pada kita itu bisa bikin kita sakit. Dan itu bisa aja kita terjemahkan bahwa ketika kita mendapatkan ujaran kebencian yang keterlaluan, mendapatkan rasa yang tidak empati dari orang lain, rasa amarah dari orang lain, itu akan mempengaruhi kita sampai kita sakit. Itu sebenarnya masuk akal dalam konteks itu gitu. Jadi Pak Guru percaya santet, cuman bentuknya bukan entah paku. Bukan. Percaya santet bahwa kebencian, rasa sakit hati, rasa iri dengki itu memang benar-benar bisa menyakiti orang yang menjadi tujuan kebencian kita. Gimana dengan ini kan? Tadi kan Guru Gembul ada bilang ada semacam kreator yang merawat hater supaya diberikan ujaran kebencian terus kan dia rame sebagai kreator. Tapi kayaknya dia sehat aja gitu loh. Enggak, dia sakit juga. Oh dia sakit ya. Jadi kalau dia merawat haters tuh sebenarnya dia merawat penyakit sebenarnya. Iya, maksudnya gini, dia merawat itu sebagai seorang manajer. Dia orang tajir melintir, lebih kaya dari Bro Gamal dia. Pastilah. Pasti. Nah, dia kaya raya, dia punya ini itu, tapi dia juga seorang content creator dan dia si hatersnya itu dipelihara terus-terusan untuk apa? Kabar baiknya misalkan dalam sisi yang paling idealis, dia gunakan untuk memantik diskusi berkelanjutan. Tapi sebenarnya di sisi lain kabar apa ya, manajemennya gitulah ya. Nah, semakin banyak kebencian, semakin banyak nanti kan yang membenci berantem tuh sama yang pro. Nah, itu kan jadi panjang ini dan sebagainya. Ya akhirnya dia tetap bertahan di atas gitu. Kayak gitu. Nah, tapi saya tidak termasuk orang yang seperti itu. Saya pikir saya nyari duit dari situ, oke. Saya nyari nyari keterkenalan dari situ, iya. Saya nyari apa? Tapi saya pengen bahwa duit saya itu halal, thayyibah. Saya pengen keterkenalan saya itu menginspirasi banyak orang dan sebagainya. Jadi saya pengen tetap menjadi sebuah role model di mana saya berbicara, saya bertanggung jawab atas hal itu. Kemudian dinamika semuanya itu adalah bagian dari kehidupan. Oke. Gua ada lagi pertanyaan. Gua ada lagi pertanyaan. Tadi kan ini fokusnya saya ya? Iya, Guru Gembul. Oh iya. Kan entitas santet tuh kayak hantu-hantu tuh, oke lah itu adalah bagian dari cerita untuk orang sebenarnya niatnya dulu edukasi, cuman nggak sampai caranya. Kalau kayak entitas jin-jin gini gimana Guru Gembul melihatnya? Ada atau tidak ada? Kan biasanya dukun ini bukan pakai hantu, pakai jin gitu. Gimana Guru Gembul melihatnya? Secara saintifik saya membuka kemungkinan untuk itu, tetapi secara pribadi saya mempercayainya. Oh iya, jin-jin. Jadi secara saintifik maksudnya kan dalam dunia sains kita tidak mungkin bisa melihat. Kita tidak memiliki metodologi untuk mengetahui apakah itu ada atau tidak gitu kan. Kita tidak memiliki. Tapi tidak memiliki metodologi artinya kemungkinan-kemungkinan itu terbuka gitu. Jadi misalkan saya kemarin berbincang dengan seorang yang ateis gitu. Kemudian dia mengatakan saya tidak percaya karena tidak terbukti secara empiris kata dia. Tidak terbukti berarti tidak terukur gitu. Jadi saya mengatakan karena itu tidak terbukti, karena itu tidak terukur, maka kemungkinannya terbuka untuk bisa iya dan bisa tidak, bukan berarti tidak. Nah, jadi itu ketidakpercayaan kita pada hal yang gaib atau bahwa hal yang gaib itu tidak bisa diuji secara empiris, bukan berarti itu jawabannya tidak, bukan berarti jawabannya iya, tidak. Iya, bukan berarti jawabannya tidak. Jawabannya adalah terbuka bisa iya atau bisa tidak gitu. Oh, Kan gitu. Jadi kalau alien, kalau gue jadi agak ngawur nih ya, karena gue habis nonton Netflix investigasi alien ini. Kalau gue sebagai penganut Bos Darling, lu nggak percaya alien gue. Lo tau Bos Darling nggak? Nggak tahu. Bos Darling tuh Enggak, gue tahu. habis nonton Netflix judulnya Investigation Alien. Gue jadi nanya Guru Gembul jadinya. Dia tuh diceritain tentang agenda-agenda alien di Amerika lah gitu. Ada dibuat film tuh di Netflix. ada. Jadi Guru Gembul melihat alien ini apakah entitas yang sama dengan jin atau beda sebenarnya atau gimana? di Amerika saya belum nonton film itu, cuman saya pernah dapat laporan soal Blue Book. Blue Book tuh ya. Blue Book apa? Jadi Blue Book itu adalah Buku biru. Iya betul, buku biru. Oh buku Betul, buku biru. Padahal ngawur loh saya. Tapi betul. Iya. Jadi kalau misalkan kentut dalam air Oke, gimana? jadi Blue Book itu adalah semacam proyek pemerintah Amerika Serikat tahun 60-an untuk mencari, mengumpulkan dan mengkurasi semua bukti-bukti bahwa alien itu ada atau tidak. Jadi ada video, ada penampakan, ada kesaksian dan lain sebagainya itu dikumpulkan sekitar selama 10 tahun. Nah, itu namanya Project Blue Book.
Nah, Project Blue Book itu akhirnya di situ ada berapa juta kesaksian dan bukti dan foto dan apa dan sebagainya yang telah terkumpul itu, 3% diantaranya sangat terbuka kemungkinan bahwa itu nyata. Tapi cuma 3% dari sekian juta itu. Tapi tidak menutup kemungkinan tidak. Nah, gitu jadi ya. misalkan ada alien, ini jelas bukan editan, orangnya jelas nggak ngibul, videonya ini jelas apa dan sebagainya gitu. Tapi apa itu? Nah, apa itu tuh kan bisa aja kresek terbang gitu kan, bisa aja Ultraman lagi ronda gitu, bisa aja. Tapi nah di situ itu ada. Dalam empirisme ya kurang lebih segitu. Itu proyek resmi. Walaupun nanti di pertengahan sampai akhir itu juga ada konspirasi di dalam konspirasi. Yaitu ternyata orang-orang dalam dari Blue Book itu adalah orang yang secara sengaja menyembunyikan bukti-bukti alien itu ada atau tidak. Jadi dia berkomplot. Jadi ada narasi belakangan ternyata yang mencari-cari alien adalah yang menyembunyikan alien itu. Gitu. Jadi dia bilang ini palsu, ini hoax, ini palsu, ini hoax. Nah, padahal dia sendiri yang emang menyembunyikan itu. Kenapa harus disembunyikan itu? Ada beberapa kemungkinan. Jadi gini, secara matematis alien itu pasti ada. Secara matematis. Pasti, berarti udah bisa dibuktikan. Maksudnya secara matematis bukan dibuktikan. Kita geser dulu santet-santet dengan pikiran rasional. Dengan pikiran rasional itu maksudnya gini nih. Di Bima Sakti katakanlah ada 200 miliar bintang. Dari 205 miliar bintang itu, 5% dari bintang itu memungkinkan dan layak untuk memiliki planet yang ada kehidupannya. Dari 5% dari 200 miliar itu, setiap planet itu memiliki zona Goldilocks. Zona yang layak untuk munculnya kehidupan berbasis karbon. Dari zona itu memungkinkan kalau usia planet itu sekitar 5 miliar tahun dan usia si bintangnya harus katai, harus tidak terlalu besar biar usianya panjang. Kalau si bintangnya seperti itu, kemudian si planetnya juga begini dan itu jumlahnya banyak, maka hampir pasti di situ ada kehidupannya secara kalkulatif. Karena kehidupan untuk mencapai kehidupan dengan kesadaran yang lebih tinggi itu biasanya 5 miliar tahun, 3 sampai 5 miliar tahun biasanya. Nah, masalah yang utamanya itu adalah kalau memang di situ itu ada aliennya, bisakah dia datang ke bumi? Itu masalah besarnya. Masalah besarnya adalah karena apa? Ruang dan waktu tidak memungkinkan. Kalau misalkan ada alien, katakanlah di nun jauh di sana, di bintang terdekat dengan kita setelah matahari itu kan Proxima Centauri. Di sana itu ada 4,3 juta tahun cahaya. Artinya apa? Kalau misalkan cahaya bergerak, dia butuh waktu 4,3 tahun cahaya. Kalau misalkan ada makhluk, dia harus bergerak 4 tahun full dengan kecepatan cahaya. Tapi untuk sampai kecepatan cahaya adalah kemustahilan karena semakin kita bergerak cepat, semakin kita membutuhkan energi yang sangat besar. Semakin besar energi yang kita butuhkan untuk mencapai kecepatan cahaya itu, artinya itu udah mustahil. Udah satu planet energinya dikuras hanya untuk bergerak dengan kecepatan itu dan secara konstan. Dan kalaupun kita sudah bergerak dengan kecepatan cahaya yang seperti itu, ruang dan waktu di sekitar kita itu akan melambat. Jadi gak akan sampai gitu. Gak akan mentok. Nah, artinya mungkin di sana ada alien tapi belum tentu sampai ke bumi. Masalah berikutnya adalah kalau di bumi ada penampakan alien itu artinya apa? Artinya ada makhluk yang luar biasa cerdas sampai mampu merekayasa ruang dan waktu hingga datang ke bumi. Gitu kalau memang sampai. Kalau memang ada yang seperti itu, betapa berbahayanya makhluk itu. Makanya sembunyikan dari manusia atau manusia sembunyikan dari mereka. Itu rumusan pikiran sederhananya kan gitu. Gitu. Makanya misalkan Hawking itu ngatain kalau memang alien datang, please jangan pernah ngirim sinyal, jangan pernah ngirim suar, jangan pernah ngirim apapun keluar angkasa nun jauh di sana itu. Sebab kalau ada kejadian seperti itu dan alien datang, itu sama seperti orang-orang Eropa yang akan membersihkan habis orang kulit merah di Amerika Serikat di zaman dulu. Itu habis. Lebih percaya kemungkinan santet paku atau ada alien? Lebih percaya kalau alien itu kalkulatifnya ada gitu. Kan kalkulatif. Tapi kalau sampai ke buminya, nah lebih percaya alien sampai ke bumi atau lebih percaya santet paku? Santet paku. Santet paku. Lebih percaya alien bisa nyantet pakai paku.
Ya. Alien kalau Tidak ngeliat menjawab. Bos, alien kalau datang ke bumi ngeliat orang Indonesia lagi dukun-dukunan, kegiatan apaan sih bos gitu ya? Paku-pakuan udah gak zaman. Nah, tapi sebenarnya belum ngejawab. Jadi guru gembul ini percaya santet apa enggak? Santet yang kita Nggak, tahu. kalau yang orang masukin paku dan sebagainya secara itu gak jelas nggak. Oke. Tapi bahwa kebencian dari seseorang bisa mengakibatkan orang lain sakit dengan mekanisme tertentu ya. Oke. Saya percaya. Itu kan santet. Kalau guna-guna yang katanya orang bisa bikin cinta, bisa bikin tergila-gila gitu. Itu percaya nggak guru gembul? Percaya dalam hal, jadi gini nih, lagi-lagi ya. Ayah saya itu pelaku guna-guna. Pelaku dukun dong berarti. Bukan. Guna-guna ini identik dengan apa sih profesinya? Dukun. Dukun kan? Dia datang ke dukun apa dia yang jadi dukun? Diajarin sama guru ngajinya. Guru ngaji ngajarin guna-guna. Di zaman dulu Kan orang pintar. Di zaman dulu Islam itu masih sangat berakulturasi dengan kebudayaan-kebudayaan lokal gitu kan pada waktu itu. Jadi ya dan akhirnya ya gagal. Jadi sebenarnya gini, guna-guna kemudian munjung berkolaborasi dengan makhluk astral dan sebagainya yang seperti itu sebenarnya adalah justru ya sebenarnya dipromosikan untuk tidak dilakukan. Jadi itu juga sebenarnya adalah bagian dari pembelajaran masyarakat. Jadi maksudnya contohnya gini ya. Kalau kita mau munjung ke Buta Hejo gitu, atau misalkan kita minta duit sama Buta Hejo gitu ya, maka syaratnya adalah harus menumbalkan anak, gitu kan? Harus makan yang menjijikan, harus apa? Nah sebenarnya itu dilakukan masyarakat di zaman dulu agar kamu jangan sampai melakukan itu karena syaratnya berat. Jadi sebenarnya mereka melakukan itu adalah syarat yang mustahil dilakukan oleh orang zaman dulu. Orang zaman dulu mana yang tega untuk membunuh anak atau istrinya hanya demi kekayaan. Padahal kekayaan di zaman dulu itu tidak terlalu signifikan nilainya. Karena kalau misalkan sekarang nih, saya kaya raya. Saya bisa keliling dunia, saya bisa dapat model-model cantik, saya bisa apa. Nah di zaman dulu, sekaya apapun nggak bisa keliling dunia. Tetap aja Sekaya nggak punya apapun AC. Gak ada iya kan? pesawat kan? Iya kan? Nah, jadi sekaya apapun orang di zaman dulu itu hanya akan bisa membuncitkan perutnya saja. Karena itulah di zaman dulu itu terkenal dengan cerita harta gak bisa beli kebahagiaan. Sekarang terbantah, sekarang bisa. Harta bisa bawa kita kemana aja kan? Iya, kita mau di penjara aja ya bisa lolos gitu kan. Dengan uang itu kan gitu sekarang. Itu. Nah, jadi orang zaman dulu itu, para ustadz, para kiai itu justru ngajarin nanti kalau kamu pengen dapat uang secara instan, kamu tuh musyrik, bakal masuk neraka, terus syaratnya berat banget, harus ngorbanin anak, harus ngorbanin istri yang paling disayang, terus nanti harus begini, makan yang aneh-aneh dan lain sebagainya. Itu justru adalah pengajaran agar kita tidak ke sana sebenarnya. Dan itu adalah sebenarnya cara memisahkan antara orang-orang Islam yang sedang berdakwah kepada masyarakat, gimana caranya supaya kamu kalau meminta hanya pada Tuhan saja. Kalau kamu mau duit ya kerja saja. Gak usah cara instan dengan cara yang seperti itu. Sebenarnya gitu sih. Ya itu balik lagi ke pengajaran. Itu adalah folklore, itu cara masyarakat yang secara tradisional mengajarkan nilai-nilai dan etika kepada masyarakat tanpa memiliki infrastruktur yang memadai untuk bisa memberikan pengajaran. Ya akhirnya ngajarnya gitu. Berarti sebenarnya kan gayanya Ferry Irwandi kemarin nantangin santet itu kan juga pembelajaran juga sebenarnya buat orang-orang di zaman now gitu. Iya. Supaya santet bohongan maksudnya begitu kan. Iya. Pangar itu paku keluar dari perut gua gitu misalnya kan. Itu Iya. pembelajaran juga mungkin beda sama dulu yang zaman dulu itu kali kan. Zaman dulu mereka melakukan itu untuk memberikan wawasan ilmu. Sambung-sambung ke budaya lah kalau dulu. Betul. Sekarang justru itu dipakai buat nipu kan. Iya, nipu. Dan itu serius bisa memberikan kepada kita keuntungan yang luar biasa dengan nipu itu. Nipu sebagai Ada kasusnya pura-pura kemarin jadi kalau nggak dukun. salah di mana? Jakut tadi mana? Rumah ini nih ada penunggunya nih. Panggil dukun. Ya ini rumah ada penunggunya, saya akan bantu, tapi biayanya gede. Ini Iya. biaya gede, ketipu 300 juta atau berapa? Gua ada baca Kalau berita. pawang hujan gimana pawang hujan? Pawang hujan. Iya, pawang hujan menarik. Jadi gini nih, ini asli ngebahas mistik ya. Gini nih, pawang hujan ya. Pawang hujan. Ada peraturan di Indonesia. Peraturan itu berlaku untuk semua masyarakat. Peraturan hukum. Bukan, Oh, tidak bukan. tertulis. Oh, tidak tertulis. Peraturannya itu adalah kalau ketemu sama dukun, kalau misalkan dia berhasil, kita akan mempromosikan kepada orang lain. Tapi kalau gagal,
ya namanya juga dari ini mah cuma usaha, kita cari dukun yang lain. Duk curang banget nih Benar, konsepnya. tapi benar kan? Iya. Jadi kalau misalkan kita sakit, terus datang ke satu dukun, orang pinter, wah ini dililit ular. Oh ya udah kayak gitu. Kalau sembuh tuh kita bakal ngomong, itu si ustadz itu Canggih ya. canggih, itu si dukun itu hebat. Tapi kalau misalkan gagal sama si ustadz itu, ya gimana lagi? Kan kayak gitu kan? Itu adalah mekanisme yang banyak terjadi di Indonesia dan itulah yang membuat dukun-dukun itu kaya raya. Makanya 2025 bisnis terbaik dukun. Terus Tapi setiap tahun biasanya kayaknya. di kampung-kampung tuh dukun tuh nggak kaya. Kayak rumahnya gubuk doang. Tapi dalam rumahnya ada Asap duit. lupa. Oh iya. Enggak, kalau misalkan gini nih. Di kampung-kampung dukun itu masih banyak yang dukun real. Dukun Dukun real. pengobatan maksudnya. Iya. Oh, dukun pengobatan. Sakit pilek dikasih tumbuk-tumbukan. Iya, yang kayak gitu, masih dukun Bukan yang beranak dicelupin gitu kan. batu gitu ya. Bukan. Di kampung-kampung itu masih banyak yang kayak gitu. Dan kalau misalkan, nah yang justru yang kaya-kaya adalah dukun yang di perkotaan. Oh, nggak real tuh. Iya, nanti saya mematikan rezeki orang atau enggak ya? Berarti kita lihat dari ini dukunnya miskin, oh ke situ aja nih. Iya, jadi Dukun miskin jujur. Dukun kayak gue ragu deh. ya saya juga kan dulu lahirnya dibantunya sama dukun beranak Oh, misalkan dukun gitu kan. Saya dulu disunat tuh sama dukun Dukun sunat. gitu. Tapi bukan dukun yang mistis-mistis kan itu kan. Bukan. Dan dukun memang pada waktu itu ya enggak. Jadi karena pada waktu itu diversifikasi pengetahuan dan diversifikasi profesi itu belum ada gitu. Sama kayak di Yunani, ahli matematika tuh bukan disebut matematikawan gitu, tapi disebutnya filosof. Ahli fisika tuh disebutnya filosof, ahli etika tuh disebutnya filosof, semuanya aja filosof. Nah di Indonesia juga kayak gitu. Ahli pengobatan tuh disebutnya dukun, orang pinter, orang bijak. Makanya orang pinter kan, orang bijak itu artinya sesepuh gitu, disebutnya juga dukun, semuanya disebut dukun. Sekarang ada pergeseran yang akhirnya membuat masyarakat itu konflik dan banyak orang-orang dari yang berasal dari tradisi masa lalu itu justru malah memanfaatkan itu untuk sesuatu yang buruk. Di masa sekarang ada juga tuh, bukan dukun bahasanya. Apa? Peramal, ramalan kan. Jadi kalau lihat orang nih, lu apa zodiaknya? Gemini. Karena Gemini lu jadi begini. Gitu-gitu kan salah metode berpikirnya. Iya. Paranormal atau ramalan-ramalan zodiak nih kan. Gen Z suka banget tuh. Iya. Kayak Gemini ini akan apa gitu-gitu tuh. Iya. Itu kan pembodohan juga Kalau berarti itu kan kan. teman. Tapi kalau itu bodoh-bodohan kalau itu. kayaknya masuknya kayak ada alam semestanya, ada bintang ngitung-ngitung gitu. Iya. Kagak kok orang di Zodiak. majalah yang nulisnya ngasal doang, yang Capricorn cinta-cintaannya lagi jelek nih bulan ini itu kan ngasal doang kalau itu mah. Itu ngasal. Itu ngasal kan. Ngasal, tapi Ada tetap juga ada penonton. Cuman yang seru kali Pak Guru ya. Seru. Karena seru jadi khusus wanita seru. Bos, tapi gue kan kadang baca ya zodiak-zodiak itu ya Guru Gembul. bener. Sisi baiknya, sisi negatif gue nggak percaya kayak kamu ini adalah baik. Wah iya gue percaya. Pas giliran negatif, gue nggak bener nih kayaknya. Kamu orang spesial. Kamu orang spesial, kamu akan mendapatkan jodoh tahun ini. Ternyata nggak ada. Nggak ada. Iya. Dan yang gue perhatiin berarti kayak Feng Shui Cina ini nggak jelas juga berarti. Feng Shui Cina baji sebenarnya sih. Baji, apa nih baji? Tapi kadang ada yang bisa dijelaskan secara Ada logis beberapa. gitu loh. Ada beberapa. Iya. Misalkan kalau punya rumah 2 lantai, di bawah dapur, atasnya jangan kamar gitu. Itu kan sebenarnya rasional. Biar nggak panas. Iya, dulu kan rumah Cina tuh kayu kan, bayangin aja kalau di bawahnya kompor gitu kan. Kebakar dong. Ya rumah ngadep mana kan juga itu rasional sebenarnya. Ada Iya. rumah ngadep Tapi yang mana mereka yang adem, merubah mana yang bahasanya enggak. menjadi bahasa yang sedikit lebih mistis saja supaya terkesan ada Energi, ilmunya, ada energi. energinya. Padahal Iya. teorinya ada. Tusuk sate kayak gitu-gitu Iya, kan. rumah tusuk sate gitu. Oh, iya. Iya. Oke, mantap juga nih. Feng Shui Cina nggak jelas nih. Soalnya gue pernah di mall PIM atau di mana kan. Ini lagi nyalek nih kan, lagi masa nyalek. Ada peramal bawa kartu tarot nggak jelas. Lu ikutan. Oh nggak ada gue. Gue tes. Gue nih bener nggak nih? Ketaruh dong, bayar. Sekarang gue merasa nyesal karena ramalan dia salah. Menang dia bilang. Dia bilang karir kamu akan bagus. Kamu dalam hati gue akan menang pemilu berarti. Ternyata kalah telak. Ternyata kalah telak. Ih, gue kalau masih ada tuh di PIM, pembohong lu. Gitu. Ini ngomongin nyalek, Pak Guru nyalek kira-kira nih 2029. Enggak lah. Nggak mungkin. Saya sangat ingin berkontribusi terhadap negara. Saya terobsesi berkontribusi pada masyarakat.
Tetapi saya berpikir apakah itu harus dengan berkontribusi pada pemerintah atau tidak. Ya nggak harus nyalek, katakan misalnya di dirjen kementerian di mana-mana kan itu banyak Ada nggak sih yang nawarin posisi publik, jabatan publik itu? Ada. Ada. Kementerian Pendidikan pasti. Agama? Lebih tinggi dari kementerian. Wah. Tunggu. Kepresidenan. Kantor staf presiden bos. Masa jadi KSP nggak masuk akal lah. Bisa Ya, tapi ada sih ya. Cuman apa ya? Ya tidak berlanjut, tapi sejauh ini juga saya pernah mendeklarasikan kemarin itu. Jadi kalau misalkan saya katakanlah saya diangkat jadi menteri, maka kebijakan pertama yang saya ingin lakukan itu adalah berhenti dari kementerian itu. Karena jadi menteri. ya kebijakan pertamanya nggak mau jadi menteri gitu. Ya karena gini, bukan berarti saya mengabaikan amanah atau apa gitu. Jadi di Indonesia secara khusus dan di dunia secara umum tentu saja jabatan publik itu berarti juga jabatan politik. Ketika seseorang ahli di satu bidang belum tentu dia benar-benar bisa bertahan di situ dan amanah di situ karena ada jabatan politik. Iya kan? Nah ini politikus ya. Makanya kan harus licin gitu kan. Iya. Harus jago politik juga kan. Licin set. Ya tapi kalau untuk Males licin gitu. nggak mungkin lah pakai brewok. Licin itu kan nggak harus korupsi bukan maksudnya. Licin itu kan artinya kan baik hati. Ngumbang. Bisa menjalin hubungan lah gitu kan. Emang masih ada. Nah ini Pak Prabowo licin banget sekarang. Prabowo Luar biasa. licin. Pak Prabowo tuh licin. Sekarang ke Amerika didatengin, ke Cina juga didatengin gitu. Padahal Cina sama Amerikanya lagi berantem. Kan licin politik banget itu kan maksudnya. Politik. Jago. Dia cuma tinggal bilang gini kok. Saya Indonesia non blok, udah itu aja. Terus statement di akhir gitu kan. Kita negara non blok, tidak kiri, tidak kanan, tidak. Enggak, dia nggak bilang gitu. Di Cina kemarin bilang. Enggak, dia ngomong ke Cina. Nah, saya sedikit pro sama kamu. Ke Amerika saya sedikit pro sama kamu. Jadi bisik-bisik ya. Kita pro kok malu. Untuk jadi licin tuh gitu, Oh, bukan iya. saya non blok ya. Nah itu nggak licin. Itu kurang licin ya. Ya, kalau saya kan nggak licin, saya bilang netral gitu kan. Berarti gue jatuh masih jujur nih yang licin berarti. Apa? Licin gimana? Biasa aja gue. Gue yakin lah kalau guru gembul cuma nyalek kan pasti menang itu, gampang itu. Tapi pernah kebesin nggak di pikiran lu kayaknya suatu hari nanti di masa depan gue harus bantu jadi pejabat publik. Nah, Suatu karena hari end di goalnya depan saya konten bakal tuh apa? jadi- End goalnya tuh apa? Konten ini tuh end goalnya apa? Ya itu tadi saya tuh sangat terobsesi untuk berkontribusi pada masyarakat, pada pemerintah. Saya tuh berdoa setiap malam, saya tuh berdoa setiap sholat bahkan. Saya tuh punya tujuan besar, saya ingin Indonesia jadi adidaya dan saya berkontribusi di situ. Saya pengen agama saya ini tidak dikena fitnah dan sebagainya dan saya ada di jajaran terdepan itu. Saya tuh setiap sholat saya selalu berdoa itu tanpa. Dan itu kontribusinya dalam arti di pemerintahan begitu. Ya, Harapannya maksudnya. Ya itu makanya saya bilang tadi saya ingin menegaskan ada demarkasi besar antara pemerintahan dengan negara. Saya ingin berkontribusi pada negara, tapi apakah itu berarti pada pemerintah bisa iya bisa tidak gitu. Tapi apa gue ini kenal semua orang, Rocky Gerung kenal, Rio Hasan kenal, semua orang kenal lah pokoknya. Iya. Pernah. Ya makanya saya tuh punya visi itu. Itu tuh ayo ini. Nah, ini kan Pak Ade sama Pak Rocky itu kan berantem terus kan di media tuh kan. Lah saya temenan sama dua-duanya gitu kan. Bisa aja gitu. Atau dirimu ada rencana buat forum untuk menyatukan keduanya ya? Pengen. Yaudah ayo kita join nanti. Gitu. Oh, mereka berantem? Gue dari guru kan beli infonya barusan. Enggak di media dulu waktu ada ILC gitu kan mereka tuh sering suka tekan timpuk-timpukan gitu kan. timpuk-timpukan. Oke, ini sekarang masuk lagi ke santet dulu, balik dulu ke santet. Jadi gue mau mempertanyakan. Tapi kenapa ini nggak banyak ngomong dari tadi? Ya oke, silakan pengen Mega. ngomong sekarang. Oke, silakan Mega. Enggak, saya pengen berspekulasi karena dari tadi tuh kita obrolan bapak-bapak tengah malam kalau lagi nongkrong gitu. Oh iya. Ngomongin alien. Iya, Temanya alien. tuh Ini yang ngomongin alien. awalnya politik, terus alien, santet itu kan biasanya bapak-bapak dari jam 10 sampai jam 2-an gitu kan. Ini Mega omongin yang itu Mega. Masa lalu kemarin Mega. Apa? Ayo Mega, silakan Mega. Wah, kalau gua kebanyakan pertanyaan, masih banyak pertanyaan alien di pikiran gua. Silakan Mega dulu. Tadi kan Pak Guru Gembul kan bilang Ferry Irwandi mungkin aja dapat santet tapi nggak sekarang. Berarti kan santet itu kan ada maksudnya. Tapi bukannya santet itu nggak bisa menyerang orang yang nggak percaya? Bisa. Tapi dia nggak kenapa. Sekali lagi ya, santetnya ini tolong jangan salah pahami. Santet dalam definisi bukan berarti ada ilmu gaib yang bisa mengirimkan sesuatu itu bukan seperti itu. Santet yang saya maksudkan itu adalah bahwa rasa tidak suka, rasa kebencian, rasa tidak simpati dari satu orang bisa aja mencelakai orang yang ditujunya itu. Gitu. Hanya karena perasaan itu kan? Hanya perasaan itu, bahkan ketika tidak melakukan apa-apa gitu, misalkan nggak nimpuk, nggak apa gitu, ya bisa aja seperti itu. Dan
kalau misalkan santet hanya berlaku untuk orang yang percaya gitu ya. Ada cerita yang unik dari Neil Bohr. Dia itu adalah seorang ilmuwan, salah satu ilmuwan yang paling terkemuka. Dia punya Nobel, dia pernah ngalahin Einstein dalam perdebatan, dan dia adalah satu di antara 3 orang yang dianggap sebagai bapak ilmu kuantum, fisika kuantum. Jadi pemegang fisika kuantum itu 3-tiganya dapat Nobel, 1 Bohr, 1 Einstein, 1 lagi saya lupa siapa. Saya lupa ya. Yang pembuat bom itu? Nah, bukan Oppenheimer. Bukan Oppenheimer ya? Bukan. Nah, si Bohr itu, Neil Bohr itu di rumahnya itu, di pintu depan rumahnya itu ada tapal kuda. Di pintunya itu. Tolak bala. Itu temennya ngatain, lu bego apa gimana, kamu tuh ilmuwan. Gimana ceritanya ilmuwan percaya sama tolak bala yang semacam ini. Terus kata Neil Bohr itu bilangnya gini, saya tidak percaya sama yang seperti itu. Tapi orang-orang bilang bahwa tolak bala ini akan berlaku bahkan terhadap orang yang tidak percaya. Jadi itu adalah jawaban yang, itu salah satu jawaban yang menurut saya menunjukkan bahwa dia itu benar-benar pintar gitu. Dia bilang, saya tidak percaya, tapi saya percaya bahwa itu akan berlaku bahkan terhadap orang yang tidak percaya gitu. Jadi balik lagi, karena hal-hal yang gaib itu tidak mungkin bisa kita percayai. Jadi tidak bisa tidak kita percayai gitu. Karena itu jawabannya sangat terbuka gitu. Misalkan gini, misal ada sebuah teori bahwa kalau saya mencintai Kang Gamal misalkan, itu berarti kutukan buat orang lain. Itu kan gak ada hubungannya, benar kan? Itu sama sekali gak ada hubungannya, gak ada kaitan sebab akibat. Tapi karena tidak ada kaitannya, maka kita tidak mungkin bisa ngebantahnya juga. Karena gak nyambung gitu. Karena gak nyambung, gak ada kaitannya, mau diterima juga gak ada referensinya, gak ada argumentasinya, mau ditolak juga ya gak ada referensinya, orang gak ada hubungannya gitu. Kita tuh gak mungkin menolak sesuatu yang tidak kita ketahui gitu. Bisa nggak nolak sesuatu yang nggak kita ketahui? Nggak bisa lah, nggak ada apa yang mau ditolak kan? Ya iya nggak ada kan? Nggak ada. Itu makanya selalu aja terbuka dalam kemungkinan. Tapi gue jadinya dapat rumus. Ini nggak tahu nih rumus gue nih agak kepikiran aja. Kan tadi lu bilang santet dalam artian lu tuh adalah perasaan orang yang tidak suka atau membenci gitu. Pada akhirnya kena kepada orang yang dibenci itu kan? Iya. Bagaimana dengan rumus stoikisme ini kan? Berarti di stoikisme ini kan obat kan? Lu mau 1000 haters pun gue stoik bos. Jadi santet nggak akan kena. Jadi gue membaca Ferry Irwandi nggak akan kena santet. Karena dia udah. Karena dia stoik. Karena dia stoik. Dia aja malu dibilang stoik. Stoikisme ini kan nggak mendengarkan ucapan orang, yang diatur adalah diri dia sendiri kan. Gimana Guru Gembul membaca itu? Stoik itu sebenarnya adalah satu di antara 3 sekolah filsafat di Yunani pada waktu itu yang saling bersaing sebenarnya. Jadi kalau misalkan kita runut dari cerita dasarnya itu, jadi gini. Ada sebagian dari filosof Yunani itu yang berpikir bahwa untuk bisa mendapatkan kebahagiaan, kita harus menyelesaikan masalah-masalah kita. Benar kan? Ya. Untuk bisa menyelesaikan masalah-masalah kita, maka kita harus tahu setiap solusinya. Dan untuk mengetahui solusinya, maka kita butuh ilmunya. Maka kunci kebahagiaan itu adalah kuasai semua ilmu yang bisa kita raih. Sekolah pertama. Epikurisme. Yang kedua itu adalah stoik. Stoik itu adalah bahwa kebahagiaan itu tidak didapatkan dari memecahkan masalah-masalah. Justru kebahagiaan itu didapatkan ketika kita sadar tentang diri kita sendiri. Jadi kita bisa menghindari masalah adalah ketika kita sudah tahu kapasitas diri kita seperti apa, kemampuan kita menjangkau seperti apa, dan sebagainya. Jadi yang paling penting bukan menguasai semua ilmu pengetahuan, tapi kuasai aja yang kita butuhkan, yang tidak ya abaikan saja. Selesai di situ. Ada sekolah yang ketiga, skepticism. Skepticism, oke. Yang iya, bahwa emang ada ilmu pengetahuan yang bisa menyelesaikan masalah-masalah kita. Tolong tunjukkan. Tidak ada satupun ilmu pengetahuan yang bisa menyelesaikan masalah, karena bahkan kita tidak mengetahui apakah kita tahu atau tidak. Siapa di sini yang bisa mendeklarasikan bahwa saya tahu tentang gelas ini? Gitu. Kan misalkan pertanyaannya kayak gitu kan. Saya tahu bahwa gelas ini putih. Putih itu adalah kepercayaan masyarakat. Masyarakat kompak menamai bahwa yang putih. kayak gini itu putih. Apakah secara esensial itu benar-benar putih? Kan kita nggak tahu. Misalkan saya ditanya, namanya siapa? Guru Gembul. Maksud saya nama aslinya siapa? Lah emang siapa yang pernah tahu nama asli saya siapa?
Orang tua saya pun nggak tahu, mereka sok-sokan aja ngasih nama saya begini dan begitu. Tapi kan orang tua saya nggak tahu nama asli saya siapa. Wah, ini konsep hakikat banget nih. Nah, yang misalkan yang seperti itu Iya. ya, itu sebenarnya bukan ke arah hakikat, tapi sebenarnya pada das Ding ansih gitu. Jadi ada sesuatu di mana kita tidak mungkin bisa mengetahui itu. Gitu. Nah, tiga ini tuh berdebat sepanjang sejarah sampai sekarang. Nah, tapi yang Stoa itu biasanya masuk ke kelompok-kelompok spiritualis, ke kelompok-kelompok agama karena berkaitan. Jadi ngapain kita memikirkan sesuatu yang tidak mungkin kita jangkau? Ngapain kita memikirkan tentang sesuatu yang tidak berdampak pada diri kita? Itu kan sebenarnya malah memberatkan pikiran kita, ya dan seterusnya gitu kan. Nah, jadi Stoa itu sebenarnya adalah reaksi terhadap dua kelompok dua sekolah filsafat yang lain itu dalam hal itu. Jadi apakah itu apakah itu membuat kita bebas dari stres? Ya enggak juga sebenarnya. Menangkal santet dalam konsep tadi. Pala-pala. Ya, santet itu tidak berpengaruh terhadap apakah dia percaya atau tidak. Itu mah cerita orang mistik dulu. Enggak yang itu. Maksudnya gini nih, pernah nggak lihat waktu pesulap merah membongkar tenaga dalam itu hoax? Terus kata orang yang gagal itu, yang ketimpu batu. oh ya misalkan ya kayak gitu. Terus kenapa? Ya soalnya kamunya nggak nafsu. Oh soalnya kamunya nggak percaya. Kan gitu. Itu sebenarnya adalah argumentasi untuk Kekalahan. defense aja. Untuk kekalahan aja. Gue nonton itu kok. Yuk, ntar saya pakai batu. Ditimpu pakai batu. Sakit. Yang si abah-abah itu ya. Kasian banget, Cok. Itu sampai di dunia internasional. Ya itu kan ada YouTuber dari Filipina itu kan yang Bullshido itu. Dia bikin. Tapi gimana penilaian lu sama agenda-agenda yang sekarang di medsos tuh banyak yang gak masuk. Lu pernah lihat gak sih guru gumbul yang terus kedorong. Ya, yang Pembodohan Gimik publik, kali. Bos. perguruan lah itu. Iya kan pembodohan publik banget tuh maksud gue. Kalau dia menjadikan itu games ya gue gak ada soal. Tapi banyak orang yang melihat, wah ini ada tenaga. Bukan dia jualan ilmu itu. Ilmu Dorong-dorong orang ini kan. itu loh namanya tuh kalau gue ilmu laduni gitu loh Pak Guru. Ilmu laduni itu didapatkan dari ilmu laduni itu dicapai oleh orang yang tidak mengharapkan laduni. Tidak mengharapkan dunia. Tidak mengharapkan Berarti laduni. ilmunya ada menurut Pak Guru. Ilmu laduni itu ada. Laduni yang gimana sih? Laduni apa sih? Ntar laduni apa? Laduni itu dalam Islam ada sebuah konsep yang namanya ilmu laduni. Walaupun ini menjadi kontroversi, tapi maksudnya ilmu laduni itu secara umum dipahami ilmu yang kalau misalkan kita menguasainya, kita gak usah dengar orang ngomong, gak usah baca buku, gak usah apa, semua ilmu bisa kita dapatkan langsung dari sumbernya. Itu Kayak wali gitu. ya yang semacam itu wali itu. Okay. Nah sekarang ilmu laduni itu dijualin kemana-mana. Jadi ya kamu nggak baca buku aja bisa langsung ngerti dan sebagainya. Tapi konsepsi dari ilmu laduni itu adalah bahwa untuk mencapai ilmu itu level terendah yang harus kita miliki itu adalah ikhlas. Itu level terendahnya. Level gitu. terendahnya itu artinya level terendahnya itu adalah kita bahkan tidak berharap apapun pada apapun dengan apapun selain dari Allah Subhanahu wa taala. Itu aja level terendahnya itu. Jadi kalau misalkan kita berharap dapat ilmu laduni, nah itu di situ aja dia udah batal. Udah Udah gagal selamanya dia. seumur hidup nggak akan dapat. Karena di TikTok itu banyak yang viral gitu lah. Iya gue lihat. Mau ngajarin gitu begitu. Sini kita ajarin ilmu mendorong orang ini. Nah iya kayak gitu. Gue salah satu yang nonton tertarik gue nih ilmu mendorong tanpa disentuh kan. Bar terbang. Bahkan ada bolanya cahayanya terus kamehame gitu. Udah, ini Pak Guru mau jalan. Ya oke. Kita tutup di sini. Oke. Tunggu satu pertanyaan lagi boleh nggak? Ayo, boleh. Apa? Ya saya juga mau ngomong lagi tapi sebentar tadi. Oke. Tapi intinya sebelumnya, Boleh. nggak sebenarnya ini masih 10 menit lagi. Tapi gini, dulu ketika orang-orang Indonesia berhadapan dengan orang-orang Belanda, apa yang terjadi? Orang Indonesia habis-habisan memperkebal diri dengan kanuragan, sedangkan orang Belanda memperkebal diri dengan rompi anti peluru. Siapa yang menang? Belanda. Pada waktu itu orang-orang Belanda sibuk untuk memodernisasi senapan-senapan mereka. Sedangkan kita sibuk dengan keris-keris yang dimandian setiap sebulan sekali. Mana yang menang pada Direndam akhirnya? air darah. Iya. Dulu orang-orang Belanda kalau mau mengkonstruksi bangunan kuat, megah, bahkan bertahan sampai sekarang. Orang Indonesia bikin rubuh lagi. Kemudian orang Indonesia dulu bertanya pada orang Belanda, gimana bikin konstruksi sampai sekuat ini? Orang Belanda jawabnya apa? Karena pada waktu itu kemampuan bahasa kita masih sangat terbatas ya. Orang Belanda jawabnya ini. Maka yang dilakukan sama orang Indonesia apa? Tumbal proyek. Tumbal proyek.
kita langsung menumbalkan orang. Jadi Jadi dianggap ini tuh bukan mikir. malah ya. dipenggal, disimpan di situ ditanam. Bodohnya. Kepalanya. Kepala direndam di semen. Oke, sekarang Astaga. siapa yang akhirnya jago dalam konstruksi? Belanda lagi. Jadi please, betapapun percaya pada santet, anggaplah percaya pada guna-guna dan sebagainya, itu semua tidak berlaku kalau misalkan dihadapkan pada sesuatu yang lebih praktis dan lebih realistis. Jadi daripada kita terus-terusan berspekulasi pada hal-hal yang gaib, kita memperdebatkan dan membicarakan pada hal-hal yang seperti itu, kenapa kita nggak langsung aja langsung real gitu? Kalau misalkan pengen terkenal, kalau misalkan kaya raya ya kerja, bukan jadi miara tuyul gitu. Yang lebih logis lah. Iya, yang lebih logis aja gitu. Kita tuh harus merah tuyul apa? Kita curi uang negara lain biar bisa ngelunasi utang negara. Bodoh Nah, banget. karena gini Pak Guru, kalau yang gue lihat ya, banyak orang yang kalau nggak percaya itu dibilangnya pamali gitu. Ya. Iya, pamali juga kan dalam Jumawa kepercayaan apa? kan. Jumawa. Ya dibilangnya jumawa lah, kalau wah nggak percaya jumawa nih. Nggak percaya tuyul, jumawa. Nanti lu ada apa-apa lu. Nanti kenapa-napa kan, Ditakut-takutin gitu. kan. Iya, Penyakit banget tuh. secara untuk kebanyakan laki-laki mereka tuh diperlakukan seperti tuyul. Malam-malam disusui, siang-siang disuruh cari kerja kan. Cari uang. Enggak sih. Konteksnya ke sana, Bos. Ke sana. Gimana Mega, paham itu, Mega, Pak ya? Mega, Paham. silakan Mega, mau nanya tadi Mega. Enggak. Guru Gembul ini Karena aku enggak. juga menyadari kegiatan Independent itu. woman. Tidak memperkerjakan laki-laki. Oh iya. Tidak menyusui juga. Iya, karena janda Guru Gembul. Oh, janda. Janda, jadi nggak ada tuyulnya. Saya juga janda. Apa? penyuka. Jawa Sunda. Oh, penyuka. Langsung gitu. Silakan Mega mau nanya apa ya terakhir? Tadi aku mau nanya ini, indigo, orang-orang yang bisa ngelihat hantu terus bisa ngajak ngobrol dia tuh masa lalunya kenapa, dia dibunuh, dia apa, itu kalau kayak gitu Guru Gembul percaya nggak? Lebih mungkin ADHD sih daripada indigo. Hadi-hadi apa? Iya, orang yang punya gangguan mental tertentu. Jadi Sakit, Skizofrenia gitu loh. iya, halu. saya sekali lagi saya tidak ingin membunuh atau mematikan rezeki orang, cuman kalau misalkan ini untuk edukasi, yang percaya enggak ya tidak apa-apa, tapi saya sampai katakan indigo itu sebenarnya adalah istilah untuk orang-orang Eropa dan Amerika Serikat di tahun 60-an. Jadi sebelum itu mereka belum punya istilah indigo. Jadi istilah indigo itu artinya apa? Dulu ada seorang yang menulis sebuah buku bahwa aura manusia itu terdiri atas 7 lapis dan yang tertinggi itu ungu. Sebelum ungu itu nila. Nila itu indigo. Nila itu tahu nggak sih sebelum pelangi itu kan nila ungu gitu kan? Nah itu tuh kan indigo. Nah orang-orang yang punya aura yang sampai levelnya seperti itu dia memiliki indera yang lain. Indera yang lain dalam arti dia bisa mengetahui hal-hal yang gaib, masa lalu, masa depan atau berinteraksi dengan makhluk-makhluk supranatural dan lain sebagainya. Dan kemudian di tahun 80-an itu bahkan orang-orang Amerika Serikat itu sempat membuat sebuah kamera untuk mengetahui aura orang. Pas wah ini ada auranya, kelihatan emang bener tuh. Ini di sini ungu, di sini merah dan sebagainya. Dan seterusnya. Dan istilah indigo itu sebenarnya di situ. Kemudian karena Indonesia itu suka FOMO banget, jadi dulu orang Indonesia nggak kenal istilah indigo. Jadi orang Amerika tahun 60-an, itu kan Amerika Serikat itu lagi panik luar biasa karena perang dunia, menjelang perang nuklir pada waktu itu tuh. Jadi kepanikan itu menghasilkan teori konspirasi, bumi datar, memunculkan cerita tentang segitiga Bermuda, kemudian revolusi seksual di Amerika Serikat, itu semuanya tahun 60-an. Yang gila-gila, yang happy-happy itu yang tahun 60-an. Nah termasuk juga masalah indigo itu tahun 60-an. Jadi ini adalah reaksi sosial masyarakat Amerika Serikat atas ketidakpastian di masa depan, kemudian memunculkan cerita-cerita yang alternatif yang kayak gitu, musik juga alternatif di situ muncul di situ. Nah, setelah yang kondisinya begitu itu diturutin sama orang Indonesia. Orang Indonesia itu kemudian tahun 2000-an itu memperkenalkan dengan istilah indigo, kemudian ada orang yang mengklaim bahwa dirinya bisa melihat sesuatu, kemudian diwawancara dan sebagainya. Dan akhirnya banyak di antara mereka yang sukses gitu, kaya raya. Ya kemungkinannya cuma 2 untuk saya pribadi ya. Kemungkinan yang pertama adalah dia ngibul, atau yang kedua dia dikibulin sehingga dia tidak tahu bahwa apa yang dia katakan kepada orang lain adalah kekeliruan. Kibul mengibul aja. Mau ketawa nggak enak gue. Enggak, jadi ada banyak orang yang indigo tapi sepenuhnya dia percaya bahwa dia melihat sesuatu atau dia merasakan sesuatu.
Dan betapa mudah bagi saya pernah nonton salah satu acara di televisi itu yang narasumbernya itu ngakunya indigo, kemudian ditanya ngobrol sana sini, kemudian dia langsung dengan mengatakan, ditanya kan, kalau di ruangan ini ada nggak? Ada tuh di situ tuh di pojokan. Dia langsung menatap seperti itu. Saya 100% yakin pada waktu itu dia sedang Ngibul. berbohong, sedang ngibul. Bahasa tubuhnya, ya saya bukan pakar, tapi sejauh saya tahu sedikit banyak soal bagaimana orang itu ngibul atau tidak dia itu. Dan orang-orang langsung pada panik, ih itu cewek-cewek yang ditunjuk itu, ih di mana ya kayak gitu kan. Padahal nggak ada apa-apa kan, nggak tipu. Bukan ngibul bahwa tidak ada apa-apa. Sekali lagi ya, pada hal yang gaib kita terbuka, bisa aja itu ada beneran gitu. Tapi kita bukan tidak percaya atau percaya pada sesuatu ada di situ, kita tidak percaya pada orang yang mengatakan itu. Gitu. Jadi ya situasinya begitu sih saya pikir. Mantap Mega Indigo. Berarti nggak bisa kita buka mata batin gitu. Tapi saya bisa. Kalau mau coba sekarang bisa. Bisa buka mata batin beneran? Bisa. Terus bisa ngeliat apa? Sesuatu yang mengerikan. Tapi saya serius. Tapi ini ilmiah. Coba Bakti. Mau nggak coba di sini? Itu bisa ditutup lagi? Apa? Bisa ditutup lagi? Bisa. Gam. Bisa dengan sangat mudah. Kalau bisa melihat orang yang Gue kan gak percaya kan? Lebih ngeri dari itu. orang yang udah walaupun keluarga kita, ibu kita. Ini jujur atau bohong nih? Jujur. Nggak, maksudnya gini, saya memanipulasi indrawi tertentu dari seseorang agar dia bisa berhalusinasi. Nah, sebenarnya cara kerjanya begitu. Oh, berarti bukan itu tidak nyata yang dilihat. Nah, kan dengan sangat mudah saya bisa merekayasa itu gitu. Enggak mau main game. Yang kena dua nih yang kena. Ya bagian ini loh. Kaget. Oke lah. Jangan dikat yang ini, jangan dikat ya. Jadi Guru Gembul Makasih mau banyak. berangkat ini. Makasih banyak Guru Gembul. Oke. Makasih banyak kita akan